Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Ini. Kata yang digunakan adalah, gunakan. Faktanya, memang demikian adanya. Ekspresi canggung muncul di wajah Hua Chongyang. Dia sedikit malu berhadapan dengan gadis muda di hadapannya. Ia tiba-tiba teringat bahwa tetua itu bukan dari sekte Penglai. Tetua itu hanya memberinya alasan. Karena itu, ia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, saya punya permintaan yang lancang. Jika sekte Nether bisa mendapatkan bantuan Anda, senior tua, saya yakin kita akan dapat dengan mudah mengalahkan Jingzhu. Dengan bantuan seorang elit berdaun 9 seperti ini, Nona Cons tidak dibutuhkan. Tidak ada pula kebutuhan akan bantuan binatang buas. Setelah mengatakan itu, Hua Chongyang bahkan tidak berani menatap Lu Zhou. Setelah terdiam sejenak, Lu Zhou berkata, aku tidak ingin ikut campur dalam hal-hal sepele ini. Namun, aku penasaran dengan ketua sekte Nether. Hua Chongyang berseru kaget, kau pernah mendengar tentang guru sekteku, senior Lu? Aku pernah mendengar tentang dia. Sejujurnya, guru dari guru sekteku adalah elit daun 9 sepertimu. Paviliun langit jahat yang telah mengguncang seluruh dunia kultivasi, aku ingin tahu apakah kau pernah mendengarnya, senior Lu? Hua Chongyang menjadi bersemangat. Dia segera menyebutkan latar belakang paviliun langit jahat. Hua Chongyang yakin bahwa lelaki tua di hadapannya adalah salah satu dari para ahli tersembunyi itu. Begitu dia menunjukkan wajahnya, itu akan mengejutkan. Kepunyaan 9 daun, paviliun langit jahat, Lu Zhou tidak bisa terlalu menunjukkan pikirannya. Lagi pula, tujuannya adalah untuk bertemu Yu Zhenghai dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh anak buahnya yang nakal, si Wuya. Belum lama ini, pemimpin paviliun langit jahat mengalahkan 7 sekte besar sendirian. Ketika teratai 9 daun mekar, dia tak terkalahkan di dunia. Nada bicara Hua Chongyang penuh dengan rasa hormat. Namun, ketika dia menyebutkan tak terkalahkan, dia tiba-tiba merasa ada yang janggal. Dia segera mengoreksi dirinya sendiri, tentu saja, dia masih kalah dibandingkan Anda, senior Lu. Lagi pula, pemimpin paviliun sudah lanjut usia. Bahkan jika dia mencapai tahap 9 daun, ada batas peningkatan umurnya. Lu Zhu, petik 2 tanda tanya petik 2. Astaga, kau mengolok-olokku. Lu Zhou berkata, bagaimana kau tahu bahwa peningkatan umur dari tahap 8 daun ke tahap 9 daun akan sama seperti sebelumnya? Bahkan Lu Zhou pun tidak yakin. Lagi pula, tingkat kultivasinya yang sebenarnya masih berada di tahap daun 1. Namun, ia merasa bahwa peningkatan umur dari tahap daun 8 ke tahap daun 9 seharusnya lebih dari 50 tahun. Anda benar, senior Lu. Saya memang kurang berpengalaman, kata Hua Chongyang. Seorang master seperti Yu Zhenghai, mengapa kau tidak memintanya untuk keluar dan menaklukkan provinsi Jing? Tanya Lu Zhou. Hua Chongyang tidak berani membicarakan hal-hal ini secara sembarangan. Ini adalah urusan pribadi Yu Zhenghai. Masalah ini juga jarang dibahas di sekte Nether. Mungkin Anda bisa bertanya langsung kepada hierarki saya, kata Hua Chongyang. Baiklah. Lu Zhou menjawab tanpa ragu-ragu. Mereka langsung akrab. Lu Zhou menatap Nona Cons dan berkata, aku akan membawamu bersamaku. Ya. Hembusan energi bintang menyapu mereka berdua, dan mereka melayang ke udara, terbang menuju kota provinsi Jing. Hua Chongyang mengangguk dalam hati. Seperti yang diharapkan dari seorang elit 9 daun, stabilitas adalah jalan yang harus ditempuh. Dia mengikuti dalam diam, ketiganya melewati hutan dan terbang ke atas. Penerbangan ini. Ekspresi gembira muncul di wajah Nona Cons. Seolah-olah dia sudah lama tidak menikmati terbang, dia menunjuk ke hutan di bawah dan berkata, bagus. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengambil kerang itu, menempelkannya ke bibir, dan meniupnya perlahan. Suara rintihan pelan bergema di langit. Itu jelas suara yang sangat biasa, tetapi terdengar merdu dan kuat saat turun. Di dalam hutan, ratusan binatang buas berlarian dengan liar. Hutan berguncang dan debu beterbangan kemana-mana. Burung-burung dan binatang-binatang di sekitarnya mengepakkan sayap mereka dan terbang berkelompok. Di antara mereka, tidak sedikit pula binatang buas ganas yang telah memasuki dunia kultivasi. Kecepatan mereka secepat kilat. Saat mereka bertiga terbang, burung-burung dan binatang-binatang buas mengikuti mereka. Melihat hal itu, Lu Zhou merasa terkejut. Ia berkata, kerang. Oh. Dia menyerahkan cangkang kerang itu kepada Lu Zhou. Lu Zhou mengambilnya dan memeriksanya. Itu bukan senjata, itu hanyalah cangkang kerang biasa. Itu bukanlah teknik yang tepat. Mungkinkah musik juga merupakan bagian dari bahasa binatang buas? Lu Zhou mengembalikan kerang itu kepadanya. Terima kasih, kata Nona Cons. Ketika suara kerang menghilang, makhluk-makhluk terbang itu berhenti mengejar mereka. Lu Zhou melirik Cons, sungguh menakjubkan memiliki seseorang dengan kemampuan seperti itu. Hua Chongyang berseru kagum. Jika bakat ini digunakan dengan baik, itu sebanding dengan seorang guru yang pemberani.
Lu Zhou meliriknya dan berkata, dengan binatang-binatang buas ini, binatang buas yang hidup di wilayah manusia atau di dekat kota manusia umumnya tidak terlalu kuat. Mereka masih sedikit lebih lemah daripada kultivator manusia yang kuat. Hua Chongyang berpikir dalam hati, senior tua ini berpengalaman dan berpengetahuan luas. Wajar jika dia tahu segalanya. Dia mengajukan pertanyaan ini karena ingin melihat kekuatan Sekte Nether. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, binatang-binatang ini bukan apa-apa. Banyak dari mereka hanya sedikit lebih kuat daripada manusia biasa. Beberapa yang kuat hanya berada di alam pencerahan mistik dan pemadatan indera. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kultivator manusia. Namun, binatang-binatang di 4 hutan besar sangat menakutkan. Ketika melihat Lu Zhou terdiam dan fokus pada penerbangannya, Hua Chongyang melanjutkan pembicaraannya. Cabang Hengku dan Akademi Taiksu tidak hanya tertarik pada bakat gadis kecil itu, tetapi mereka juga tertarik pada manfaat besar yang ada di baliknya. Jika mereka dapat membina gadis kecil itu dan mendapatkan beberapa tunggangan, saya yakin mereka akan menjadi sekte terbesar di Gritian dalam waktu kurang dari 1 abad. Lu Zhou belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Bakat gadis kecil itu bisa membuat binatang buas tunduk padanya. Tentu saja, itu adalah alat terbaik untuk menjinakkan binatang buas. Terdapat banyak sekali binatang buas yang kuat di 4 hutan besar. Bahkan seorang elit daun 8 seperti Pan Litian pernah tersesat di hutan kayu hitam dan hampir kehilangan nyawanya. Lu Zhou teringat akan kuda-kudanya, Wizard dan Bian. Mereka tidak ditangkap dari 4 hutan besar sehingga tidak ada cara untuk membandingkannya. Setelah terbang beberapa waktu, Lu Zhou, Nona Cons, dan Hua Chongyang tiba di kota provinsi Jing. Lu Zhou mengamati pakaian Cons sebelum membawanya ke toko penjahit untuk memesankan pakaian yang dijahit khusus untuknya. Kemudian, dia meminta seseorang untuk membersihkannya. Jika lumpur dan pakaian usang tidak dapat menyembunyikan aura gaibnya, Nona Cons tampak seperti peri dari alam setelah berganti pakaian. Rambutnya diikat sanggul, namun ia tetap terlihat imut dan ceria. Gaunnya diikat di pinggang, membuatnya tampak anggun. Hua Chongyang mendecakkan lidahnya karena heran. Sulit membayangkan bahwa dia adalah seorang anak tunawisma. Orang tua siapa yang tega membuang anak perempuan yang begitu polos, sederhana, namun cantik dan murah hati? Nona Cons tampak sangat menyukai pakaian barunya. Begitu keluar, ia berputar-putar seperti penari yang anggun, mengagumi dirinya sendiri dengan senyum gembira di wajahnya.